Diskusi kami malam ini, saudara, sebuah media asal Inggris, The Guardian, merilis artikel yang menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Sementara Selyos mengkritisi pembangunan IKN berisiko menggeser anggaran pendidikan hingga kesehatan untuk masyarakat. Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Inilah artikel yang ditulis oleh sebuah surat kabar Inggris, The Guardian, yang dipublikasikan 29 Oktober lalu. Dalam artikel itu, The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN yang telah menurun drastis. Sementara pembangunan IKN melambat dan sedikit pegawai negeri yang mau pindah dari Jakarta. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Projo Handoko optimis pembangunan IKN jadi ibu kota terlaksana sesuai target. Handoko bilang, IKN yang disebut terancam jadi ibu kota hantu merupakan bagian dari perhatian publik. Udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya. Kalau saya bukan soal itu akan jadi kota hantu atau tidak, itu ya harus, ya kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus, dan itu adalah perintah undang-undang juga, karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN gitu. Keren, udah undang-undang, udah perintahnya begitu, ya harus jalankan juga. Seperti itu. Yakin juga dengan target Pak Prabowo kan bilang 2028 jadi ibu kota politik itu akan tercapai, yakin? Yakin lah. Di sana kan berbagai infrastruktur dan fasilitas juga udah jadi. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan ibu kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas mencapai 800 hingga 850 hektar. Selanjutnya, persentase pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20%, sedangkan persentase pembangunan hunian rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%. Di sisi lain, Center of Law and Economic Studies menilai pembangunan IKN yang telah masuk tahap 2 dapat lebih membebani anggaran negara. Pembangunan IKN berisiko menggeser anggaran pendidikan, pangan, hingga kesehatan yang seharusnya dinikmati masyarakat. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Dari segi fiskal, menaruh rupiah ke IKN itu juga berarti menggeser alokasi pendidikan, pangan, kesehatan ya, yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat. Selyos menilai IKN berisiko memakan anggaran lebih dari 200 triliun rupiah. Akankah warisan Jokowi ini akan berpengaruh dan membebani pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini? Tim Liputan, Kompas TV. Di lain pihak, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berulang kali mempertanyakan urgensi atas pembangunan proyek kereta cepat Wush. Hal itu disampaikan Hasto usai melakukan ziarah di makam Bung Karno pada Sabtu siang. Hasto bilang Mega telah 3 kali memberi masukan terkait proyek kereta cepat Wush. Namun proyek Wush tetap dijalankan saat kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Hasto, Megawati menilai kebutuhan rakyat justru lebih mendesak untuk sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Ia juga menambahkan anggaran untuk kereta cepat Wush akan jauh lebih penting digunakan untuk pendidikan hingga pembangunan bendungan untuk petani. Proses penguasaan teknologi termasuk kereta api cepat akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk misalnya di Sumatera itu kan perlu
terobosan transportasi publik. Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden. Tapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sekitar 3 kali terkait dengan hal tersebut. Kita bahas warisan-warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seperti IKN dan WUSH, serta posisinya dalam pemerintahan Presiden Prabowo bersama para narasumber. Bergabung saat ini politisi Partai Solidaritas Indonesia Valdo Maldini, bergabung juga bersama kami politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam, Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Soal WUSH, masih ada tanggungan utang cukup besar. Kemudian ada pandangan narasi Pak Prabowo untuk IKN kelanjutannya ini belum terlalu tegas. Sehingga sesungguhnya Bung Valdo sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah saat ini, Pak Prabowo, apakah sebetulnya Pak Prabowo menanggung beban yang berat untuk melanjutkan warisan Pak Jokowi ini? Iya, kami kira langkah Presiden Prabowo ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan beliau itu solutif. Karena beliau tuh nggak menutupi masalah. Tapi kemarin dalam pekan lalu beliau langsung menunjuk tim ekonomi untuk membereskan hutang-hutang tersebut. Jadi ini diselesaikan dengan kepala yang dingin, bukan drama politik. Nah, yang kedua, bicara soal hutang, yang menjadi fokus itu adalah sebenarnya restrukturisasi pembayarannya dan efisiensi. Karena apabila kita menerjemahkannya bahwa bayar hutang dalam arti sempit, itu tidak begitu, tapi restrukturisasi pembiayaan. Jadi hal ini akan membuat beban negara lebih ringan, namun proyeknya tetap hidup dan tetap produktif. Karena kita tahu WUSH sendiri berdasarkan statement dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional beberapa hari yang lalu, bahwa telah bisa untuk menutupi OPEX-nya dan dengan mengangkut sekitar 12 juta penumpang. Ini seperti refinancing, Mas, bahwa kita memperbaiki bunga, memperbaiki tenor, sehingga skema bagi hasil antara KCIC, Himbara, dan BUMN-nya itu ada terbagi merata. Dan yang ketiga, konteksnya itu kan proyek infrastruktur itu pasti punya penyesuaian, karena sepengetahuan kami, bahwa semua proyek besar di dunia pasti biasa dengan yang namanya cost adjustment seperti ini. Jepang, Cina, Korea, Eropa, semuanya sama kok. Bedanya di Indonesia memang sekarang lebih transparan, lebih terbuka, lebih ramai nih kita diskusinya. Dan yang nggak kalah jauh lebih penting adalah Pak Prabowo meminta Danantara untuk terlibat. Kenapa? Karena lembaga ini dibentuk baru-baru ini untuk menata ulang kan untuk BUMN, termasuk pembiayaannya, yang strategis terutama. Jadi ini bukan tambal sulam, Mas, tapi ini perbaikan struktur ekonomi jangka panjang. Dan yang nggak kalah jauh lebih penting adalah keterlibatan Menko Perekonomian dan Menkyu yang menjadi jangkar. Baik. Karena dipastikan untuk menjaga skema pembiayaannya itu memang sesuai dengan kemampuan negara kita. Kira-kira itu. Bang Ferdinand, kalau Anda melihatnya dari PDI Perjuangan, ini nuansa kebatinannya Pak Prabowo harus menanggung beban yang cukup beratkah untuk melanjutkan proyek peninggalan Pak Jokowi, IKN dan WUSH ini? Ya, jadi kalau kita melihat sekarang memang realitanya Pak Prabowo kan harus kita akui sedang pusing juga untuk menyelesaikan beban-beban masa lalu, dan kita bisa melihat sekarang bagaimana Pak Prabowo harus melakukan efisiensi di APBN yang cukup meresahkan juga ke banyak daerah karena harus terjadi pemotongan transfer ke daerah. Ini adalah salah satu bukti bagaimana beban berat itu telah berada di pundak Pak Prabowo dan menyelesaikannya tidak mudah, karena memang di zaman Pak Jokowi kita jor-joran utang ya, ugal-ugalan, bahkan itu sudah terlihat over, dan sekarang beban itu banyak sekali ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Kalau kita lihat dua hal, yang pertama soal WUSH dan IKN itu adalah beban yang sangat berat. Soal WUSH saja, ini jangan dilihat bahwa ketika restrukturisasi sudah terjadi, persoalan sudah selesai. Tidak demikian, karena restrukturisasi sampai 60 tahun pun tampaknya hutang ini tidak akan lunas. Karena kita masih berkutat pada capaian kinerja dari kereta cepat ini yang belum memenuhi ke operasionalnya sehari-hari. Kalaupun Pak Luhut, Ketua DEN, mengatakan sudah operasional sehari-hari sudah cukup, itu kan baru pernyataan sepihak, belum berdasarkan hasil audit yang betul-betul menunjukkan bahwa memang operasionalnya telah tertutupi dari hasil penjualan tiket. Sampai sekarang ini kan semua masih statement-statement. Makanya kita melihat bahwa
ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Pak Prabowo dan timnya menyelesaikan ini, karena apabila tidak dibereskan ini kan akan menjadi beban terus, dan kemungkinan kita akan terus tertekan APBN-nya setiap tahun. Ini akan jadi bumerang nggak menurut Anda, Mas Agung, bahwa proyek yang dijalankan oleh Pak Prabowo saat ini diteruskan dari sebelumnya Pak Jokowi? Dua hal, ini masalahnya cukup serius, hubungannya soal anggaran. Ini akan jadi bumerang nggak menurut Anda, Mas Agung? Iya, kalau tidak dikelola dengan baik dan transparan bisa jadi bumerang politik bagi Presiden Prabowo ya. Karena kita tahu ini bagian dari paket utuh keberlanjutan, Mas Tifal ya. Jadi ada hal-hal positif soal transisi yang bagus, stabilitas, tapi juga ada ekses-ekses. Sebagaimana ya sebelum-sebelumnya, misalkan Ibu Mega meninggalkan apa, Pak SBY meninggalkan apa. Yang dilanjutkan Pak SBY, dilanjutkan Pak Jokowi, nah sekarang Pak Prabowo. Masing-masing pemerintahan itu ada plus minusnya. Nah di sini plus minusnya itu ya seringkali soal utang, ya kemudian soal efisiensi kebijakan, ya soal-soal apa namanya infrastruktur yang menyedot anggaran mungkin juga kurang praksis macam itu. Jadi di sini perlu keterlibatan para pihak lainnya, misalnya seperti PDIP. Saya berharap PDIP misalkan bisa mendorong lebih produktif bagaimana KPK lebih muncul, kemudian DPR bisa lebih hadir fungsi-fungsi pengawasannya misalkan lewat Pansus, Panja. Sehingga apa? Sehingga arah diskusinya itu lebih produktif. Seperti itu. Dan Pak Prabowo saya kira menanti juga apa gebrakan PDIP sebagai mitra kritis. Ya, bagaimana PDIP bisa menyingkap temuan-temuan yang memang ada dugaan penggelembungan, ada dugaan markup di sana. Itu harus memang terus diorkestrasi supaya publik semakin paham dan utuh melihat permasalahan ini. Begitu, Mas Steve. Tadi di awal Bung Faldo udah nyinggung masalah WUSH. Ini sekarang nyinggung IKN. Bahkan The Guardian ngomong bahwa IKN ini sebagai kota hantu. Walaupun kemudian dari aturan yang dikeluarkan Presiden bahwa IKN akan jadi ibu kota politik 2028, tapi sampai saat ini Pak Prabowo belum juga kunjung mendatangi IKN atau menjadikan IKN sebagai kantornya. Itu apakah memang sebetulnya ada beban yang ditanggung Pak Prabowo secara kebatinan, Bang Faldo? Iya, sebenarnya sih pemerintah hari ini kan kita yang menarik ya, Mas Tifal ya, adalah keberanian untuk buka buku. Dulu itu kan proyek itu banyak disembunyikan tuh defisitnya, Mas. Tapi sekarang itu semuanya terbuka, bahkan diberesin bareng-bareng gitu. Saya kira ini gaya baru. Dalam konteks ini, kita itu kalau dari teman-teman yang mau menyerang proyek atau infrastruktur pembangunan itu, tolong datanya itu jangan setengah-setengah. Memang ada beban finansial di WUS, ada beban finansial di IKN gitu. Tapi kan mereka juga punya aset. Dalam konteks WUS itu mereka punya arus penumpang. Ada economic value-nya di situ. Ada nilai ekonominya di situ. Yang bahaya itu kan bukan proyek yang besar, Mas. Tapi kalau negara itu diam tapi nggak berani beresin. Nah, adanya tim keuangan yang dibentuk oleh Pak Prabowo dalam ratas terbaru, ada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, kami kira, itu bagaimana caranya aset-aset yang produktif ini masuk ke neraca nasional itu sebagai investment, bukan liability. Nah, jadi Pak Prabowo itu tidak mewarisi masalah gitu, tapi beliau sedang menyelesaikan pekerjaan rumah yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bukannya kita mau nyalain masa lalu, Mas, karena ini akan selalu terjadi kan, Mas Tifal. Kalau seandainya ini tetap kita ulang polanya, tapi memastikan ke depannya itu tetap berjalan dengan lebih efisien. Dan yang Pak Prabowo lakukan bukan hanya sekedar membayar hutang gitu, tapi struktur ekonominya diperbaiki. Jadi biar nanti ini bisa tetap berjalan, termasuk IKN, termasuk WUS. Nanti mungkin habis ini teman-teman lari mengejar soal bandara misalnya kan. Ini kan soal proyek-proyek yang dikejar nih. Habis itu mungkin ngejar lagi stadion, ngejar lagi bendungan gitu. Tapi kami pastikan bahwa semua struktur ekonominya itu pasti telah masuk ke dalam financial feasibility study sebelumnya gitu. Jadi mari kita lihat ini sebagai sebuah keberlanjutan pembangunan. Karena membangun nggak kayak membalik telapak tangan, Mas Tifal. Kami kira begitu. Buat PDIP, Bang Ferdinand, apakah keberadaan Pak Prabowo ngantor langsung di IKN menjadi jawaban bahwa ada komitmen dari pemerintah saat ini untuk mengembangkan IKN ini? Pertanyaan saya, memangnya Pak Prabowo akan ngantor di IKN? Keyakinan Anda gimana? Pertanyaan itu yang ditanyakan, saya pikir kita harus melihat dulu apakah Pak Prabowo akan berkantor di IKN. Sampai sekarang belum ada statement resmi dari Pak Prabowo terkait dengan dirinya apakah akan berkantor di IKN atau tidak. Dan kami sendiri di PD Perjuangan sampai saat ini meyakini bahwa
IKN itu belum menjadi tempat yang layak untuk kantor presiden karena semuanya masih dalam proses pembangunan. Bagaimana mungkin seorang presiden berkantor di sana apabila palu, gergaji, mesin alat berat masih tungtang tungtung tungtang tung, itu kan tidak mungkin. Jadi kemungkinan besar IKN ini tidak akan pernah menjadi ibu kota negara, tetapi akan menjadi ibu kota politik seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, disampaikan oleh Istana. Oke. Tetapi kita sampai sekarang masih bertanya-tanya yang dimaksud dengan ibu kota politik ini apa sebetulnya? Apakah ibu kota politik ini menjadi sebuah simbol belaka atau monumental belaka atau apa? Kita belum dapat penjelasan resmi dari pemerintah sampai sekarang tentang ibu kota politik itu seperti Oke. apa. Jadi kalau pertanyaannya apakah Pak Prabowo di sana itu kan ngantor menjadi, saya pikir Pak Prabowo tidak akan ngantor di KN. Oke, saya akan kasih kesempatan Bung Faldo merespon itu, tapi di jeda berikutnya kita akan masuk ke segmen berikutnya usai jeda berikut ini. Bung Faldo, Bang Ferdinand nggak yakin nih Pak Prabowo bakal ngantor di IKN karena pengerjaannya masih jalan sampai sekarang. Benarkah begitu? Iya, sebenarnya kan Pak Presiden Prabowo kan sudah tegas ya, Mas Tifal ya, bahwa IKN itu tetap jalan tapi dengan pendekatan yang lebih realistis. Nggak semua proyek harus dikebut gitu, tapi yang prioritas. Jadi pusat pemerintahan, tempat hunian ASN kalau saya nggak salah, terus infrastruktur dasar itu harus selesai tepat waktu. Jadi artinya IKN itu nggak berhenti, tapi penyesuaian tempo dan penyesuaian skalanya. Yang kedua, ini kan sebenarnya dari awal bukan hanya sekedar proyek gaya-gayaan. Ini strategi untuk agar Indonesia itu nggak Jawa sentris lagi, dan Pak Prabowo melanjutkan ini bukan karena gengsi, tapi karena paham, Mas, bahwa pemerataan ekonomi itu butuh pusat gravitasi yang baru. Nah, dalam hal ini kita bisa memastikan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ya melanjutkan apa yang sedang dan yang telah digagas oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini kan keberlanjutan yang memang menjadi narasi utama dari Indonesia Maju Jilid 2 ini adalah soal itu. Jadi kami kira apa yang Bang Ferdinand tadi khawatirkan itu kami kira tidak cukup beralasan. Karena apa? Karena IKN tetap sedang jalan prosesnya, badan otoritanya juga sedang tetap jalan, anggarannya juga tetap jalan, jadinya ya semua berjalan sebagaimana mestinya seharusnya negara dikerjakan. Kalau melihat fenomenanya seperti ini, Mas Agung, Anda merasa bahwa Pak Prabowo perlu memprioritaskan hal apa dulu nih? IKN-nya kah harus dituntaskan, persoalan utang Wusya harus diselesaikan, atau proyek infrastruktur lain yang juga masih jadi prioritasnya pemerintahan sekarang? Ya, saya kira Pak Prabowo punya hasta cita ya, Mas ya. Orientasi pembangunannya berbeda dari Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo fokus ke SDM ya, penguatan kapasitas SDM lewat MBG, lewat sekolah rakyat, kelurahan merah putih semacam itu. Nah, saya melihat memang kalau dalam temuan media monitoring kami sepanjang April Mei itu memang ada semacam relaksasi relasi, Mas Tifal ya. Kalau isu pertama itu waktu itu matahari kembar. Nah, masuk bulan Oktober November ini isu soal polisinya Pak Jokowi, ya apakah itu WUS, apakah itu soal IKN. Jadi makin ke sini relaksasi relasi antara Presiden ke-8 dengan Presiden ke-7 itu semakin jelas. Sehingga kalau kita bicara keberlanjutan yang periode pertama itu seutuhnya. Nah, kalau periode kedua ini saya melihat keberlanjutan yang dalam arti yang kritis, rasional, dan objektif semacam itu. Dan makin tahun ketiga dan seterusnya ini akan semakin masuk dalam titik keseimbangan. Artinya kita tidak bisa melihat misalkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo sangat mesra saja misalkan. Kemudian nanti makin lama makin rasional tuh. Ya apalagi kalau jelang tahun-tahun politik 2027, 2028, bahkan 2029. Karena bisa jadi Pak Prabowo bisa sama Mas Gibran atau Pak Prabowo terpisah dari Mas Gibran semacam itu. Jadi Sorry saya potong, karena yang juga menarik dicermati begini juga Mas Agung. Kalau kemudian proyek-proyek ini tidak diteruskan, maka secara politik sedikit banyaknya ada yang berpandangan ini akan berimbas pada citra dari kedua tokoh ini. Apakah akan sedalam itu menurut Anda? Kalau diteruskan atau tidak, saya kira diteruskan ya Mas. Karena kan ini keberlanjutan. Dan Pak Prabowo saya pikir orang yang konsisten dan menjaga legasi itu. Tapi masalahnya keberpihakan itu kan akan dilihat di berapa banyak anggaran yang akan diturunkan oleh Pak Prabowo setiap tahunnya. Nah makin kesini kan makin kecil angkanya. Itu keberpihakan paling real, paling nyata sebuah pemerintahan terhadap pemerintahan sebelumnya. Karena Pak Prabowo juga punya program ya yang hasta cita quick win itu. Dan itu juga membutuhkan program besar. Jadi kalau ditanya apakah program ini dilanjutkan, iya.
tapi anggarannya tidak bisa sebesar sebelum-sebelumnya. Nah, itu sebuah relaksasi relasi yang saya maksudkan semacam itu. Jadi, relasi ini akan terus diuji lewat isu, lewat fiskal, lewat hal-hal lain. Dan di sini kita akan lihat bagaimana seni kepemimpinan Presiden Prabowo dan seni ya Presiden ke-7 Pak Jokowi merespon itu. Apakah tetap bisa menerima relaksasi relasi ini? Kalau dalam bahasa pandemi itu new normal ya. Apakah memang bisa diterima begitu saja atau ada rasionalisasi juga dari Pak Jokowi dan seterusnya. Tapi yang penting yang jelas kita akan melihat bagaimana ya dinamika relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di tahun-tahun ya kedua dan berikutnya jelang tahun politik juga. Ya seperti itu. Oke, nah Bung Faldo, kalau Anda melihatnya dari sejauh ini proyek dijalankan di era pemerintahan sekarang, apakah peran Pak Jokowi masih punya pengaruh untuk memastikan proyek ini berjalan di pemerintahannya Pak Prabowo? Ya, tentunya kalau seandainya pengaruh dipersepsikan sebagai seseorang yang mengatur dan sebagainya, kami kira itu terlalu berlebihan. Namun, tentunya ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi berdialog, bertemu, beberapa kali mereka melakukan pertemuan yang baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi hasilnya, tentunya mekanisme untuk saling sharing dan saling mengevaluasi juga ada. Dan tidak boleh kita lupa juga bahwa presiden sebelumnya itu juga terlibat dalam proyek-proyek yang digagas oleh Pak Prabowo. Salah satunya yang paling konkret adalah Danantara. Di sana ada Pak SBY, di sana ada Pak Jokowi. Dan kami kira evaluasi juga dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk untuk IKN sendiri, karena jangan sampai APBN selalu terbebani oleh proyek-proyek pembangunan, dan memang pendekatan yang digunakan itu lebih kolaboratif antara negara, BUMN, dan juga swasta. Dan skema pendanaannya dicarikan juga dengan efisien. Nah, yang menjadi poin penting yang beberapa kali ditekankan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana ini memberikan manfaat kepada publik. Jadi, jangan hanya sekedar membangun gedung, membangun transportasi, tapi kita juga harus membangun juga SDM-nya, ekosistemnya, kesehatannya, teknologinya, termasuk juga di IKN. Jadi, apa yang sedang dilakukan saat ini bahwa IKN itu bukan hanya cuma mimpi Pak Jokowi gitu, tapi warisan juga untuk anak cucu Indonesia, Pak Prabowo yang memastikan mimpi itu berdiri dengan kaki yang sangat kuat. Di mata PDIP, Bung Ferdinand, masa depan IKN dan WUSH ini akan gimana kemudian? Ya, kita punya kalkulasi sendiri ya. Kita melihat bahwa Pak Prabowo tentu punya kalkulasi perhitungan dalam kepentingan politiknya dan keuntungan politiknya. IKN ini sekarang menjadi beban kepada Pak Prabowo, maka dilaksanakan dengan sangat rasional dan sangat perhitungan yang sangat matang. Karena bagi beliau, IKN ini sukses tidak akan membawa keuntungan politik bagi Gerindra maupun bagi Pak Prabowo sendiri. Tetapi yang untung secara politik nanti di sini adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ya tentu kalau untung secara politik akan mengalir ke PSI karena beliau sekarang di PSI. Maka saya berpikir bahwa Pak Prabowo akan melaksanakan IKN itu dengan ala kadarnya saja. Kalau kita lihat kekuatannya mungkin hanya sebatas 10% dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan berharap kalau IKN itu akan selesai 2034. Nah, kita tidak melihat itu. Termasuk WUSH ini akan menjadi beban panjang. Karena restrukturisasi ini kan 60 tahun baru bicara tentang pokoknya saja itu sudah harus dicicil 2 triliun. Karena hutangnya hampir 120 triliun. Belum lagi bunganya 2% setahun. Itu hampir 2 triliun juga. Jadi WUSH ini akan menjadi beban panjang bagi pemerintahan Pak Prabowo dan presiden-presiden berikutnya. Mungkin 5 generasi presiden nanti akan terus terbeban dengan WUSH. Kecuali Indonesia tiba-tiba kaya raya, akhirnya sudah kita lunasi 100 triliun. Beda cerita. Tapi kalau bicara ini murni B2B seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi, ya saya pikir 50-60 tahun lagi persoalan WUSH ini tidak akan selesai dan bahkan mungkin akan muncul masalah-masalah baru berikutnya. Itu kalkulasi kita. Jadi kita meyakini Pak Prabowo akan melihat ini dengan sangat realistis saja, rasional. Dia akan melihat keuntungan politik bagi Gerindra dan bagi Pak Prabowo sendiri yang akan diprioritaskan nanti. Baik, kita berharap ini memang proyek bisa berjalan terus karena udah jadi proyek strategis nasional juga dan sudah dibangun dari awal. Bung Faldo, terima kasih. Bang Ferdinand, terima kasih. Mas Agung, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Selamat malam semuanya.